harapan kita dalam Tuhan itu bukan sugesti kembali. Tuhan gak bergerak di ranah sugesti. Tuhan bergerak di kenyataan. Maka hidup kita jangan jalani dengan sugesti. Tolong setiap kami Roh Kudus tuntun kami, urapi kami, supaya daging kami yang lemah, kami gak ikut keinginan daging kami, tapi kami hidup dituntun Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas pemberitaan firman ini. Di dalam satu nama yang kami percaya, hanya nama ini yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, silakan duduk. Ya, hari ini saya kayaknya gak usah perkenalan diri lagi ya. Nggak usah. Saya merasa tuh kalau kesini tuh kayak ke rumah gitu ya. Curiga nih Tuhan suruh pindah Kelapa Gading. Iya ya. Dan saya jujur hari ini beban saya lebih berat lagi ya, karena kemarin itu luar biasa yang khotbah di sini. Ada kawan saya Pastor L, terus kemarin lagi Pastor Jim, Pastor Asaf. Saya jujur hari ini, ini kayaknya salah nih. Harusnya saya duluan baru mereka. Iya, karena paling enggak di antara mereka semua saya menyadari kelemahan saya adalah suara saya nggak sebagus mereka. Jadi selesai firman jangan saudara berharap saya seperti kawan saya Pastor L ya. Sungguh besar, nggak bisa, saya nggak bisa. Kurang banget, nggak bisa. Jangan ya. Tapi hari ini ada satu firman Tuhan yang Tuhan rindu untuk sampaikan untuk kita, karena Bapak Ibu Saudara, kita melihat realitanya, tentu kita percaya Tuhan kita selalu baik, amin. Tapi realitanya hidup kita nggak selalu baik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin sedang menghadapi masalah, atau mungkin baru saja keluar dari masalah. Tapi yang pasti jangan hari ini mau coba bikin masalah baru. Nggak usah. Keadaannya nggak selalu baik. Dan ada satu firman Tuhan kita mau lihat dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama satu ayat ini, 1-2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Wah, ayat ini luar biasa, dan saya yakin ini jadi satu pegangan untuk kita di kondisi mungkin kita lagi gak baik-baik aja. Ya, sebab aku, Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada dirinya mengenai kita. Jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang sembarangan ngerancang, yaitu rancangan damai sejahtera. Problemnya hari ini kayaknya bukan damai sejahtera yang saya lagi jalani, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kayak saya ngalamin banyak kecelakaan dalam hidup saya. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita pun ragu besok kayak gimana. Akhirnya kita nganggap ayat ini, firman Tuhan hanyalah sebagai motivasi atau sugesti. Oh, ini biar kita ngerasa baik-baik aja. Oh, biar kita tuh ngerasa tenang aja. Enggak, Tuhan kita tidak bergerak di ranah sugesti. Tuhan kita bergerak pada kenyataan. Ya, karena dia hidup, dia bangkit, dan kemarin kita merayakan kenaikannya. Untuk apa? Persiapkan tempat untuk kita. Iya kan? Saya nggak tahu di sorga nanti kafling saya lagi jadi kayak gimana. Tapi satu hal yang pasti, ayat ini, firman Tuhan nggak pernah berbicara hanya sugesti. Karena ayat ini muncul ketika bangsa Israel dalam pembuangan, situasi yang nggak baik. Ayat yang ke-1-nya, boleh tolong tampilkan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi ini backgroundnya ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka itu dari Yerusalem dibuang ke Babel. Dan ini kembali situasi yang gak enak. Mungkin hari ini juga kita ngerasanya kayaknya kita dibuang. Ya, harusnya tuh saya hidupnya kesini loh. Aduh, kok tiba-tiba Tuhan kayak ngebuang ya. Saya tuh bisa loh lakukan ini, saya tuh punya kemampuan ini loh. Tapi kok dibawanya ke sini. Dan mungkin hari ini kita ngerasanya kayak lagi dibuang sama Tuhan. Kita ngerasanya mungkin situasinya memang gak baik. Tapi uniknya ternyata Tuhan sendiri yang memang membuang mereka. Ini bukan konflik politik. Kita mungkin sekarang ngerasanya, aduh, jadi warga negara Indonesia tuh susah banget ya. Kenapa sih kok Tuhan ngasih saya negara kayak gini? Dan kita ngerasanya, kayak Tuhan gak berdaulat deh. Tuhan gak berkuasa, Tuhan salah ngelahirin saya di Indonesia. Coba kalau saya tinggal tuh di Singapura. Kayaknya enak deh, nggak juga, semuanya mahal. Saya waktu itu nemenin tante saya berobat ke sana. Saya shock.
Karena saya belum pernah ke Singapura sebelumnya. Ya, belum pernah. Cuma modal transit doang, nggak pernah keliling. Nggak ngerti. Dan saya waktu itu ngitung budget, saya pikir dengan rupiah. Karena saya ngitungnya di Indonesia. Sekali makan 50.000 udah enak dong. Pas ke Singapura, saya nyari yang harganya $5. Kok nggak ada ya? 10, 12. Ya kan, nggak ada tuh yang 4, $5. Padahal saya makan udah yang, apa ya, yang udah bukan di mall lagi, udah pedalaman dalamnya itu. Nggak ada yang murah ya. Kita mulai mungkin, aduh kalau enak tinggal di sini. Dan kita merasa mungkin hari ini kayak dibuang. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang membuang mereka. Ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Kesannya kan diangkut nih. Ini adalah usaha manusia. Oh ini karena peperangan, ini politik. Ini politik nih, ini lagi adu kekuasaan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya unik sekali. Dikatakan whom I have caused. Aku yang melakukan itu, aku yang menyebabkan itu. Tuhan bilang. Wah, di sini kita boleh bilang, wah, salah Tuhan saya. Oh enggak. Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Dan saya mau beberkan fakta-faktanya dulu, backgroundnya dulu supaya mungkin kita ngerti dan saya merasa ini relate banget sama kehidupan kita yang nggak pernah habis dari masalah. Ya mungkin kita ngerasanya hidup kita kayaknya Tuhan udah nggak peduli lagi. Tapi kenyataannya terjadi. Tuhan yang mau seperti ini. Dan dia menggunakan Nebukadnezar ayat di Yeremia 25. Kita mundur sedikit ya. Yeremia 25 ayat ke-9. Ini masih intro ya Bapak Ibu Saudara ya. Nanti khotbah saya akan selesai sekarang 10.50 ya 15.50 lah. Lamaan. Jauh banget. Yeremia 25 ayat 9. Kita baca bersama 1-2 ya. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Ia akan kutumpaskan dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk semua. Kita lihat baik-baik, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel. Tuhan sebut dia sebagai siapa? Hambaku itu. Ngeri. Karena kita mikir kalau orang jahat sama kita, Tuhan gimana sih? Kok dia jahat terus sama aku? Jangan-jangan emang Tuhan yang suruh. Ini buktinya ada. Kadang kita keburu bilang, Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang. Nggak ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Karena kembali lagi tadi kita baca, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi realitanya, kenapa kita ngalamin yang seperti ini? Karena ini adalah usaha Tuhan untuk umatnya kembali kepadanya. Ini bukan hukuman. Kita seringkali ngelihat masalah kita sebagai hukuman. Tapi kenapa nggak kita lihat ini sebagai upaya untuk restorasi hubungan dengan Tuhan? Saya berapa kali melayani konseling rumah tangga, dan setiap kali konseling saya nggak pernah mau sendirian, harus datang berdua. Konseling saya selalu bilang harus ada yang kalian lakukan. Dan ini bukan hukuman, ini adalah upaya untuk terjadinya restorasi hubungan. Harus keluar lebih banyak, harus berkorban lebih banyak. Yes, karena mau terjadi restorasi hubungan. Kita kadang keburu melihat masalah, tantangan, beban dalam hidup kita sebagai ketiadaan Tuhan. Seperti seolah-olah itu hanyalah hukuman. Aduh iya sih. Aduh iya ya Tuhan kayaknya gak sayang. Tapi saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kasih. Amin. Maka kalaupun hukuman, dasarnya adalah kasih, bukan kebencian. Bukan kebencian. Bukan cuma demi tegaknya hukum, enggak, tapi demi kasihnya buat kita. Karena kenapa? Kita memanggil dia Bapa. Maka Bapa mengerti apa yang saat itu kita butuhkan, dan mungkin saat itu gak enak. Saya kalau ingat dulu saya dihukum sama orang tua saya, gak ada enak-enaknya. Tapi ngerti kalau gak digituin, liar. Kalau gak dihukum, kalau gak ditegur, kalau gak dimarahin, liar. Sekali pasti dibilangin, jangan gitu ya, bandel. Jangan gitu ya, bandel lagi. Jangan gitu ya, mulai naik nada. Apalagi kalau, karena papa saya itu orang Manado kan. Kalau dia marah dan sudah memanggil nama lengkap, selesai. Biasa manggil cuma David gitu. Ketika dia manggil nama lengkap saya nggak mau sebut ya, takut nanti dijadiin pinjol. Jangan. Kita harus berhikmat ya. Saya nggak nuduh ya, enggak. Panggil nama lengkap dengan nada tinggi. David Gabriel Mailangkai, kesini. Waduh. Ini saya merasa seperti Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Tinggal tunggu hukuman apa yang menanti saya. Tapi dulu saya sebel banget diomelin, saya sebel banget dihukum.
Tapi sekarang saya punya anak, saya ngerti itu dasarnya kasih, bukan benci. Dasarnya kasih. Kita harus selalu melihat setiap firman Tuhan, bagian yang gak enak-enak kayak gini, tetap harus Tuhan gak pernah berubah. Firman Tuhan bilang, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berarti dia setia. Allah itu adalah kasih, harus selalu itu. Maka dia kasihnya gak pernah berubah. Kita harus melihat ayat yang ngeri-ngeri ini, yang kayaknya hukuman, itu dasarnya adalah kasih. Maka kalau sekarang kita ada di posisi yang kita ngerasa Tuhan gak ada, ini yang bukan kita inginkan, percayalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Jangan keburu nuduh Tuhan, tapi bagaimana kita lihat Tuhan mau ngapain lagi sih dalam hidupku? Saya belajar untuk menghadapi masalah, saya bukan bilang Tuhan apaan lagi deh. Tapi saya belajar Tuhan mau ajar apa lagi? Apalagi sih yang masih kurang? Karena kan kalau saya ngerasanya diri saya itu udah perfect banget. Ya kan, kita kan kalau melihat diri kita itu udah paling bagus banget ya, udah paling rohani banget. Ya. Kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan, kita kanannya lagi tuh. Udah layak banget gitu kan. Iya. Problemnya nggak tahu tuh ada kursi atau nggak tahu ya, perapian yang menyala-nyala ya. Kita kalau ngelihat diri kita sendiri, kita menilai diri kita sendiri, kita pasti ngerasanya sudah perfect banget. Karena setiap hal yang mungkin kita tahu ini nggak baik, kita punya alasan. Kita punya alasan. Contoh misalnya, iya emang harus, kalau ngomong tuh harus lebih baik-baik kata-katanya. Ya tapi gimana? Dari kecil kayak gini, wajar dong. Mau di ngertiin kan? Mau di ngertiin. Mungkin kita ngambil uang, kita mencuri, dan kita mau di ngertiin. Ya, yang saya curi cuma berapa sih? Dan saya nyuri dari orang kaya. Ini juga buat makan kok, saya butuh. Ya kalau saya kayak gini ya udahlah, cuma bulan ini kok, bulan depan enggak tahu. Mau di ngertiin kan? Setiap kesalahan kita mau di ngertiin. Kita pengen banget di ngertiin. Makanya kita nggak pernah merasa ada yang butuh berubah dalam hidup kita. Nah, rasanya kita udah perfect banget, udah bagus banget. Saya pun ngerasanya, kalau saya khotbah, udah paling bagus banget deh. Nggak ada lawan. Tapi pas lihat rekamannya, jelek kali. Iya kan? Heran saya juga nggak tahu nih, gembala saudara Pastor Asaf nih, kesambet apa ngundang saya ya. Kita ngerasa kita udah bagus banget, karena selalu punya alasan. Karena saya gitu, kalau di jemaat ada bilang, thank you ya khotbahnya bagus. Ya puji Tuhan. Tapi lain kali jangan gini dong. Udah gak saya dengar. Tapi bagus kan? Bagus. Tapi udah gak usah, tapi dia udah gak dengar. Udah bagus. Udah gak mau dengar. Itu tendensi kita. Makanya Tuhan butuh melakukan sesuatu yang saya bilang radikal dalam hidup kita. Supaya kita ngerti bahwa ada dalam diri kita yang harus diubah. Karena kekristenan bukan soal kenyamanan, tapi soal serupa dengan Kristus. Tuhan gak pernah janjikan kenyamanan. Tuhan janji dia selalu beserta kita. Amen. Dia selalu beserta kita. Problemnya adalah kita maunya kitanya yang hebat. Enggak, Tuhan kita mau udah hebat. Nggak usah pusing. Kita keburu pusing duluan nih. Kita yang harus hebat, kita yang harus bebas dari masalah segala macam. Makanya Tuhan berikan sebuah perintah yang radikal di Yeremia ini. Yeremia 29 ayat 5-7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memeranakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Luar biasa. Tolong tampilkan ayatnya yang kelima. Thank you. Tuhan nggak bilang dalam masa pembuangan, Tuhan nggak bilang buru-buru kabur ya. Tuhan nggak bilang dirikanlah rumah. Alias apa? Kamu dalam pembuangan, kamu dalam masalah, tinggal aja di situ. Tinggal aja di situ. Tapi kita nggak mau tinggal di situ. Kita nggak mau. Kita pengennya dalam pembuangan, dalam masalah, dalam musim yang tidak enak dalam hidup kita, kita maunya segera selesai. Kita pengennya cepat kabur aja. Makanya ada itu kan waktu itu gerakan kabur aja dulu. Ya terserah. Tapi firman Tuhan ini unik sekali dan radikal. Dirikanlah rumah, bukan tenda. Kalau tenda itu sementara, gampang dibongkarnya. Rumah dibongkarnya ribet. Tuhan gak bikin dirikan tenda, kemah. Tuhan gak bikin bilang penampungan kah? Enggak. Tuhan bilang rumah untuk kamu diami, untuk tinggal. Padahal di mana? Di pembuangan. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tuhan suruh tinggal di situ dan lakukan sesuatu yang baik, yang produktif, supaya hidup kita tetap terjamin. Tapi kadang dalam masalah kita keburu ngeliatnya cepet-cepetan keluar deh. Nah, jangan-jangan
Jangan-jangan Tuhan mau kita produktif di situ tuh. Itu produktif tuh di situ. Masuk apa? Kita nikmatin hasilnya. Untuk nikmatin hasilnya. Karena lagi dalam masalah. Dalam masalah sebagai manusia kita pengen cepat-cepat keluar kembali. Tapi Tuhan ajar hari ini melalui kitab Yeremia tinggal berusaha di situ. Berusaha di situ. Jangan diem doang. Kita sering dalam masalah bukan berserah, pasrah. Tuhan gak lihat keadaanku. Tolong dong. Tuhan bilang udah bangun rumah belum di situ? Mau tinggal di situ nggak? Mau nggak ikut Tuhan di situ? Kalau Tuhan ada di situ, ya udah di situ aja. Kenapa buru-buru pengen kabur? Sedangkan Tuhan punya rencana untuk kita di situ. Ini luar biasa sekali. Karena kembali kita keburu-buru pengen cepat selesai. Tapi Tuhan suruh tinggal. Dan ayat 6-nya disuruh beranak cucu. Berarti bukan cuma kita. Anak, cucu. Di situ dulu. Di situ dulu deh. Nah kita mulai mikir lagi. Jangan-jangan kita salah ikut Tuhan ya. Kok dalam masalah disuruh tinggal ya. Kok dalam masalah kita disuruh untuk tetap hidup seperti normal. Tapi saya yakin kita gak terlalu asing lah. Waktu COVID kan ada istilahnya new normal. Ibadah kayak normal, bedanya apa? Pakai masker. Ya kan? Pakai masker. Dan itu jujur selama COVID itu itu adalah khotbah terberat. Kenapa? Ngap. Belum kalau dadakan. Dadakan. Tiba-tiba dari gereja telepon saya. Papa saya telepon saya. Kamu tolong gantiin papa ya sekarang. Ibadah yang jam berapa, Pak? Ini yang jam 7 pagi. Maaf, jam 6 ini. Iya kan? Seriusan. Lalu rumah saya waktu itu agak jauh dari gereja. Oke. Sebagai hamba yang baik. Oke. Saya berangkat. Tapi karena buru-buru, mohon maaf. Ibadah pertama itu belum sikat gigi. Pakai masker kan, saya bilang, udah berapa kali tuh? Nggak enak banget, mau pergi kemana-mana mesti scan, ya kan? Peduli, lindungi. Padahal nggak ada yang peduli dan nggak ada yang ngelindungin. Namanya aja gitu. Maaf ya kalau ada yang buat aplikasi itu, maaf ya. Kita harus scan itu kemana-mana, jaga jarak. Naik eskalator ada yang harus kita injek, ada yang disilang, nggak boleh. Jaga jarak, new normal. Kenapa dalam kondisi yang nggak normal kita dipaksa untuk hidup normal? Dipaksa untuk hidup normal. Tapi itu sebuah paksaan. Dan hasilnya apa? Nggak tahu. Sekarang apa yang berubah dalam hidup kita setelah COVID? Ya nggak banyak. Dan hasilnya belum tentu bagus. Tapi Tuhan mau mungkin seperti itu. Tapi ini bukan new normal. Karena ini emang normal yang sebenarnya. Ini normal yang sebenarnya. Terbukti Tuhan Yesus dia tahu loh dia mau disalib. Lanjut aja dia. Dia tahu kok, dia lanjut aja. Biarin. Udah ditantang, kalau kamu Tuhan, turun dong. Kalau kamu turun kita percaya loh. Saya kadang mikir ya, Tuhan kenapa sih nggak turun aja bentar? Tok, ini udah turun nih, mau apa lo? Percaya kan? Nah, gua naik lagi ya. Kenapa nggak gitu lah? Dia bisa. Ya kan? Kenapa? Apa yang dia nggak bisa sih? Kalau saya pikir, aduh Tuhan Yesus, kayaknya skenario-nya agak kurang oke nih. Kenapa nggak turun dulu? Dar, nih, cucukin tangan lo. Percaya toh? Sudah berdoa kan? Naik lagi dia. Naik lagi. Percaya nggak mereka? Percaya. Tapi dia tahu planningnya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kita dalam masalah pengen. Kalau ada orang, katanya Kristen. Ngapain lu gereja? Segala pakai ikut doa, pelayanan, sibuk banget tuh hidup lu. Lihat, banyak banget masalahnya. Kita buru-buru, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu. Supaya mereka ini percaya. Karena aku harus diangkat. Lah kok kita yang jadi diangkat nih? Tar dulu nih. Karena kembali Tuhan kita ditantang loh. Kalau kamu benar Tuhan turun. Dan kita akan percaya. Udah ditantang dibuat janji, kita percaya loh. Tuhan gak goyang. Tetap aja. Dia bukan di posisi yang enak kembali. Dia kesakitan secara manusia. Gak enak. Itu sakit yang luar biasa banget. Saya pernah baca sebuah artikel yang mengatakan mereka ahli-ahli sejarah Alkitab. Apa yang kita lihat di Passion of Christ yang udah begitu mengerikan, itu katanya baru sepertiganya dari aslinya. Baru 30%. Maka firman Tuhan bilang, rupanya pun udah gak nampak. Ya, udah nggak kelihatan. Di tengah kengerian itu, sakit banget. Dia ditantang, dia nggak turun. Kita kadang buru-buru pengen, kan katanya aku harus bersaksi. Ya, iya. Apakah kesaksian harus selalu yang bagus-bagus aja?
atau kesaksian yang utamanya adalah Yesus. Kita sering pengen kesaksiannya kita. Nggak ada yang salah dengan bersaksi, tapi kalau fokusnya kita, itu namanya bukan kesaksian, itu namanya flexing. Flexing. Puji Tuhan, oh Tuhan tolong saya. Soalnya itu saya rajin gereja, saya berdoa sih. Kamu nggak berdoa kan? Nah, tar dulu nih, katanya Tuhan baik, kok jadi dia? Ya kan? Kalau Tuhan baik, apapun keadaannya, Tuhan baik. Tuhan baik. Kok bisa sih kamu ngomong Tuhan baik, keadaan kamu lagi nggak baik loh? Iya, keadaan saya nggak baik, tapi Tuhan saya tetap baik. Tuhan saya tetap baik, nggak ngaruh keadaannya. Seringkali kita pengennya tadi keadaan kita yang cepat berubah, tapi Tuhan bilang enggak. Dan itu juga bilang usahakan kesejahteraan kota, usahakanlah shalom, usahakan sejahtera, usahakan damai. Di mana aku buang kamu. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, akhir-akhir ini saya tahu berita makin gak enak soal Indonesia, tapi kita pernah gak berdoa ke Tuhan buat bangsa dan negara kita? Atau kita cuma bilang, Tuhan cepat-cepatlah kiamat, tar dulu, jangan buru-buru, ya, sabar. Aduh Tuhan cepat-cepat ya udah nih, mereka ini yang ngaco-ngaco ini, segera Tuhan musnahkan aja. Siapa kita? Hidup dan mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Usahakan kesejahteraannya. Usahakan kesejahteraannya. Usahakanlah kita jadi orang yang membawa damai sejahtera. Simpelnya, kembali Tuhan suruh mereka hidup normal di tengah pembuangan. Mereka hidup seperti sebelum mereka dibuang. Mereka hidup seperti biasa aja, kayak nggak dalam pembuangan. Tuhan mau kita hidup ya seperti kalau nggak ada masalah aja, kayak nggak ada masalah aja, biasa aja, biasa aja. Karena kenapa? Tuhan yang baik, kan kitanya. Tuhan yang berkuasa, kitanya enggak. Makanya Tuhan bilang apa? Ini perintah Tuhan. Terkadang Tuhan nggak langsung keluarin kita dari masalah. Dan seringkali dia nggak cepat-cepat keluarin kita dari masalah. Kenapa? Dia mau kita bertumbuh di dalamnya. Dia mau kita bertumbuh. Salah satu ya penyesalan saya itu adalah, kalau bisa dibilang ya, dulu orang tua saya itu kursusin saya berenang. Tapi belum bisa-bisa banget, saya ngerasa udahlah selesai. Udah nggak mau lagi les. Udah nggak mau lagi kursus. Akhirnya sekarang bisa nggak berenang? Bisa. Gaya dada. Dadah. Gaya dada. Gak bisa. Padahal belajar nggak belajar, cuma nggak mau di situ dulu tuh. Nggak mau di situ dulu. Nggak mau di situ tuh. Nggak mau, tenang aja dulu di situ. Satu lagi, saya dulu orang tua saya tuh kursusin saya piano. Tapi saya nggak pernah mau. Begitu susah, Kak nggak bisa Kak. Nggak, coba dulu, enggak, saya kabur, saya main bola. Kabur, nggak pernah mau. Dan sekarang nyesel saya. Coba kalau bisa main piano, biar dikit-dikit, kan lumayan. Diundang khotbah, diundang main keyboard juga. Maaf ya. Lumayan kan? Pas rasa undang, bisa nggak bertanggal segini? Mau sepaket apa mau bundling atau satu aja gitu kan? Disuruh belajar nyanyi juga, saya nggak mau. Coba kalau bisa, udah 3 paket tuh. Mau bundling nggak mas? Khotbah, WL, main musik, bisa nggak? Iya, lumayan tuh kan? Mau capek juga sih. Nyesel ya. Karena berapa kali, ya namanya gereja ya, orang datang dan pergi. Pernah nggak ada pemain keyboard di youth saya. Aduh tuh saya nyesel banget. Aduh, coba waktu itu saya belajar, saya bisa, ya kan? Bisa dikit-dikit aja gitu kan, lumayan. Bisa buat pelayanan, ya, bisa buat ya yang lain, banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi karena nggak mau diam dulu di situ, saya ngerasa ini penghukuman. Nggak, saya nggak mau. Ini orang tua saya mah nggak mau saya main-main bola aja kali. Takut kali saya jadi keling, kotor, disuruh di rumah aja latihan. Saya sebel, saya anggap itu hukuman. Saya nggak mau diam di situ, saya nggak mau tinggal di situ. Saya milih kabur. Saya milih yang enaknya saya aja. Dan sekarang saya bisa bilang itu salah satu penyesalan dalam hidup saya. Penyesalan. Karena kenapa? Karena nggak mau diem di situ. Karena kenapa? Karena pengen yang cepat, yang enak aja, yang nyaman. Nah makanya Tuhan kasih sebuah peringatan di ayat 8 dan ayat 9. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan.
Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, karena dalam perjuangan kita ada suara-suara yang nyaman, yang enak, dan belum tentu itu benar. Kita harus balik lagi ke firman Tuhan. Karena saat itu posisinya Nabi Yeremia kasih peringatan karena ada nabi-nabi palsu yang bilang tenang aja, ini sebentar lagi kok. Ini nggak akan lama. Makanya kalau dibilang nggak akan lama, ngapain bikin rumah? Bentar doang. Ya kan? Misalnya nih Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati bisa beli rumah nih di Kelapa Gading. Tapi terus ada yang bilang, kayaknya kamu di Kelapa Gading cuma 2 tahun deh. Tuhan mau bawa kamu ke tempat lain. Kita mulai mikir, ngapain beli? Kalau disuruh pindah lagi, ada sewa aja dulu, kontrak aja dulu. Ngapain cuma 2 tahun kok, tanggung. Nanti beli aja yang di sana. Ya. Tapi problemnya Tuhan nggak bilang kayak gitu. Nggak ada janji Tuhan bahwa mereka akan instan keluar. Enggak. Nggak ada. Nggak ada janji Tuhan itu instan buat mereka saat itu. Dan saya nggak tahu janji Tuhan buat kita apa. Tapi saya percaya jarang sekali Tuhan bergerak di waktu yang instan. Jarang banget. Kenapa? Karena kita bernilai. Kita adalah anak, bukan mie instan. Ya. Karena ya jujur, mie instan sekarang harganya berapa? 1 bungkus? Ya kan? 3.000 sampai 5.000 lah ya. Ya berapa? 6.000? 6.000 terjual. Lelang gitu ya. Nggak semahal itu kan? Karena kenapa? Ya prosesnya instan. Instan. Dimasak 3 menit katanya selesai. Enak nggak? Enak. Sehat? Belum tentu. Kenyang nggak? Kenyang. Bagus nggak kalau terus-terusan? Nggak juga. Lebih enak kan bakmi sebelah. Kalau ada yang punya, saya endorse, terima kok ya. Tapi kalau mau makan yang sehat, yang lebih baik buat kita, butuh proses. Nggak bisa instan. Kenapa? Kita lihat hidup kita berharga. Nggak mungkin prosesnya instan. Kita tapi senang yang instan. Makanya dunia ini nawarin yang instan. Semuanya. Mau kaya instan, nih ikut ini. Mau berhasil instan ini. Itu terus kan. Dan seringkali itu semuanya bodong. Mau cepat lepas dari hutang. Wah itu saya perlu tuh. Mari ikut ini. Dengan segala iming-imingnya. Hanya bekerja dengan ini 3 bulan. Lihat saya sudah membeli Pajero. Bodoh amat. Bodoh amat. Saya sih bukan apa ya. Gak percaya kayak gitu-gitu. Dan lalu saya, aduh sebelum beli Pajero jasnya benerin dulu deh. Jasnya gombrong banget. Tuh dasi panjang banget itu. Coba pakai dasi yang bener lah gitu ya. Karena ngeliat gitu kayak apa ya, buat saya omong kosong semuanya. Kenapa? Pernah ikutan. Pernah ikutan tawarin. Brother, kalau brother ikut ini, lu kan punya kenalan banyak, Fit. Sebulan lu cari 3 orang doang, gampang nggak? Bisa sih. Nanti kalau lu terusin tahun depan, Fit, gila. Kayak kita gini nih, bukan Pajero lagi pastor. Kita bisa punya pesawat pribadi. Uish. Sampai sekarang punya nggak pesawat pribadi? Puji Tuhan. Puji Tuhan pernah punya, saya jual. Hot Wheels. Pesawat pribadi. Mainan. Enggak lah, saya kalau punya, saya sudah di level punya pesawat pribadi, saya nggak akan biarkan Living Bread cuma begini aja. Tadi apa? Ada penaburan untuk beli alat musik? Berapa? Berapa? Ini Tuhan gerakan. Tapi karena belum di situ, mohon maaf. Saudara masih perlu berdoa kepada Tuhan dan menabur ya. Jangan bebankan ke saya. Saya pernah ikut gitu. Karena kenapa? Masih kuliah, masih muda. Siapa yang nggak pengen? Nanti di usia sekian sudah punya 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Saya bilang saya nggak pernah dilihat uang kayak gitu. Rekening saya bunyi juta aja, itu cuma awal bulan. Sisanya selesai. Saya selesai. Aduh pengen banget, saya ikutin. Ikut seminarnya, mencatat, dengerin. Benar ya, cepat ya. Dia bisa. Jalanin, boncos. Rugi waktu, rugi duit, rugi IPK saya, drop. Kenapa? Karena kuliah, udah yang penting absen. Dengerin sebentar, buru-buru pergi. Kenapa? Mau ikut seminar, coaching, training. Wah keren bahasanya. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi begini.
Kenapa? Kita pengen instan kan? Pengen cepat dan semua dikemas dengan cuma casingnya beda aja. Tapi semua menawarkan instan. Pengobatan, kalau datang ke itu cepet loh sembuhnya, nggak usah pakai operasi. Ya, ikut ini. Belum tentu benar. Kalau dari Tuhan selalu kayaknya harusnya cepat, enggak juga. Dari Tuhan itu selalu tepat waktu. Amin. Karena Tuhan nggak bergerak di ranah waktu yang sama kayak kita. Tuhan nggak bergerak di detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, enggak. Makanya waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kalau kita tahu kapan, kita pasti mau ngelakuinnya H-1. Iya, saya gitu, saya mikir, Tuhan kalau Tuhan kasih tahu misalnya, aku akan datang kembali, misalnya ya, 15 April, setelah saya ulang tahun. 2090 misalnya. Pasti tanggal 14 April ya baru saya bertobat. Saya kontak Pastor Asaf, ayo kita bikin ibadah, kita bikin doa semalaman suntuk. Kenapa? Besok mau kiamat. Takut besok Tuhan datang lagi. Makanya apa? H-1 aja. Maka kalimat bersiap-siap, berjaga-jaga nggak penting buat kita. Karena bersiap dan berjaga-jaga itulah yang ngebentuk kita. Itu yang membentuk kita. Makanya Tuhan udah kasih tahu hati-hati dengan statement-statement palsu yang mengatakan bahwa akan segera. Enggak, jangan cari jalan pintas rohani, nggak ada. Karena hubungan nggak ada yang instan. Nggak ada. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, memulai hubungannya nggak instan. Mana mungkin baru ketemu, kita nikah ya tanggal sekian, kabur tuh. Aneh tuh kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa dulu di youth saya tuh banyak banget anak-anak kayak gitu ya. Jadi selesai ibadah suka anak-anak perempuan tuh dikasih notes gitu. Ya, tadi selama beribadah aku berdoa, kata Tuhan kamu jodohku. Saya bilang ini omong kosong, kenapa? Kan dia bilang selama ibadah saya berdoa kan. Nah saya duduk di sebelah anak ini, dia main Mobile Legend. Berdoa. Stop tiba-tiba bete ya. Berdoa. Pengen instan kan, iya dari itu. Nah instan, bangun hubungan, kenal dulu. Makin kenal, makin banyak ego yang harus kita buang. Bukan ngalah, ego yang harus kita buang. Kenapa? Mau ada terjadi hubungan. Jadi saya bilang saya sama istri saya, saya awal-awal sebelum kenal dia ini, saya adalah tipe orang yang mohon maaf nih pasti Bapak Ibu Saudara sebel sama saya. Saya kalau makan bakmi, kuahnya saya tuang. Saya tuang kuahnya ke bakminya, itu penistaan. Ya kan? Tapi saya makan itu nikmat. Istri bilang, ya kok kamu makan bakmi kayak gitu? Itu enggak, kamu makan gitu, kuahnya nanti diminum. Saya bilang, ribet. Tapi karena saya mau menyenangkan dia, saya coba, ternyata emang lebih enak gitu ya. Ya kan? Karena mau ngalah. Saya jujur ya, saya itu, mohon maaf sekali lagi, saya bukan pengagum dari apapun yang berbau-bau Korea Selatan. Termasuk makanannya, saya anti. Kenapa? Karena tahun 2002, tim nasional Italia dikalahin Korea dengan cara curang. Jujur itu ada kepahitan dalam diri saya yang harus saya bereskan. Saya nggak terima itu nabi saya itu Paolo Maldini gitu. Nggak terima saya. Nggak bisa. Tapi istri saya, dia seneng bukan K-pop, puji Tuhan, bukan K-pop, bukan drakor juga, puji Tuhan. Dia seneng korbek, Korean barbecue. Dia ajak saya, please, ayo kita makan ini. Aduh, jangan dong, kamu tahu aku, tapi aku suka. Akhirnya saya ngalah, oke, yuk kita makan korbek. Dan di situ pertobatan terjadi. Ternyata sedap ya. Langsung anyong, sarang beo. Sedap ini. Saya bilang tahu gini dari dulu tobat saya. Saya warteg mulu. Itu kan kalau dalam hubungan ada yang harus terus diproses kan. Nggak instan. Karena kalau instan gawat. Kita pengen cepat buru-buru, prosesnya akan tetap dijalanin. Dan kita bilang, Tuhan kalau aku kaya, Tuhan proses pasti lebih gampang. Belum tentu. Saya pernah dengan tim di gereja nanganin keluarga berantem gara-gara warisan. Warisan nilainya gede banget. Berantem ini, saya bilang begini, Pak, Bu, ini kalau bagi rata, kalian ini kaya loh.
bukan 1M, 2M loh. 2 digit M-nya. Kalian kaya loh. Saya bilang kalian depositoin, kalian taruh investasi segala macam. Kaya, udah tenang aja hidupnya. Nggak akan repot. Oh enggak loh, semua pengen menguasai semuanya. Rakus. Baru mau punya duit tuh. Kata siapa? Orang kalau kaya nggak ada masalahnya. Kalau kaya nanti diproses. Tunggu ada duitnya nanti Tuhan proses aku, pasti aku bisa. Tunggu kalau kerjaan aku bagus, nanti Tuhan proses. Enggak. Gimana bisa anak SMA bilang aku lulusin aja biar langsung kuliah. Nanti pas kuliah aku belajar. Nggak bisa, perlu belajar di SMA-nya dulu. Perlu belajar di situ dulu supaya pas di kuliah jangan keteteran. Kayak siapa? Kayak saya lagi. Coba saya aja udah. Saya nggak mau nuduh. Iya. Saya pas SMA saya milih, males saya masuk jurusan IPA. Karena ada satu mata pelajaran yang saya nggak suka, kimia. Saya nggak suka banget sama kimia. Saya nggak mau. Saya pikir SMA santai aja lah. Ternyata saya mau kuliahnya IT. Harus ketemu matematika, fisika tiap hari. Tesnya itu mau nggak mau kebut. Pas kuliah juga, aduh banyak stres saya. Kenapa? Karena aduh. Dan teman-teman saya bilang, Fit, ini harusnya dipelajarin di SMA. Basicnya udah ada. Ini cuma pengembangan. Gampang kok. Ente gampang. Ente IPA. Anda IPS. Ilmu pengetahuan sukses. Gak bisa. Mau gak mau belajar. Ambil waktu lebih banyak buat belajar. Yang lain udah bisa enjoy. Bisa belajar lebih banyak. Saya masih berkutat di yang basic-basic itu. Kenapa? Karena saya, nanti kan diproses. Iya. Cuma harganya harus dibayar jadi lebih mahal lagi. Kita mau kabur kemanapun selalu ada prosesnya. Hati-hati dengan yang instan-instan gini. Karena janji Tuhan di ayat 10, kapan mereka keluar? Tuhan bilang apabila telah genap 70 tahun baru. 70 tahun loh. Dan kita pikir, aduh 70 tahun tuh lama ya. Ya memang lama, tapi Tuhan genapi kok. Secara waktu manusia memang lama. Tapi Tuhan tahu memang butuh waktu selama itu. Butuh waktu selama itu. Dan saya berpikirnya gini, kita seringkali mikirnya kita yang harus hebat. Enggak. Kalau kita hidupnya kayaknya banyak masalah, kita nerusin apa? Kita nerusin iman. Dan itu iman itu mau dibayar pakai berapa? Nggak bisa. Kita kadang mikirnya gitu ya, aduh 70 tahun Tuhan baru pulih. Aduh lama banget. Di padang gurun aja berputar cuma 40 tahun kok. Ini 70 tahun. Ya, iya, karena udah lewatin 40 nggak kapok-kapok kan 70. Habis ini mau berapa nih? Mau 100. Jangan tes ya. Bukan apa, karena emang makin kesana, makin banyak prosesnya yang harus dilewatin. Makin kita bandel, makin lama. Sama saya juga, saya lulus kuliah lama. Gara-gara apa? Bandel. Bukan yang ngerjain project, main bola. Terus main bola. Sekarang makanya, satu penghukuman mungkin Tuhan buat saya ya. Badannya kayak bola. Tapi Tuhan tepati kok janjinya. Tuhan tepati, makanya baru muncul ayat 11-nya. Dari udah dikasih tahu 70 tahun baru muncul, sebab aku ini tahu. Ini sebuah jaminan bahwa dalam 70 tahun pun itu bukan rancangan kecelakaan. Bahwa dalam pembuangan pun ini untuk hari depan kita yang penuh harapan. Kita sering fokusnya dengan sekarangnya dan seberapa lamanya. Gak usah pusing, yang penting sama siapanya. Gak usah pusing ngelewatin apanya. Kembali, yang penting sama siapanya. Karena kalau gak sama Tuhan, situasi yang baik belum tentu jadi enak. Belum tentu. Mungkin kita berhasil, semuanya kita cita-citakan berhasil, dapat semuanya. Tapi tanpa Tuhan buat apa? Buat apa? Untuk hari depan yang penuh harapan. Tengah 70 tahun. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bawa kita seberapa lama di musim yang sekarang ini. Nggak tahu. Mungkin sampai sekarang kita masih berjuang. Banyak sekali yang kita perjuangan dalam hidup kita. Kita ngerasa hidup kita kok kayaknya nggak nyaman-nyaman, nggak enak-enak. Kembali Tuhan nggak janji instan. Tapi Tuhan janji Dia selalu ada dan Dia merancang yang baik buat kita. Mungkin kita nggak langsung nikmatin, tapi anak cucu kita mungkin yang nikmatin. Karena kenapa disuruh tinggal, disuruh beranak cucu, disuruh usahakan kesejahteraannya itu. Dan ini yang Tuhan mau, yang utama. Di tengah masa-masa yang nggak enak, ini yang Tuhan mau. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Ku cerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan janji akan berakhir dengan balik lagi kok. Tapi yang harus dilakukan.
harus dilakukan. Yang pertama ayat 12 bilang berseru, berdoa. Ini yang Tuhan mau. Apabila kamu berseru, ini apabilanya buat kita nih. Jadi kitanya mau nggak ngelakuin ini? Karena Tuhan bilang kalau kita berdoa, kita berseru sama Dia, maka Dia akan mendengarkan kita. Problemnya adalah kalau nggak doa apa Tuhan nggak dengar? Tuhan sih selalu dengar, cuma nggak sefrekuensi aja. Gimana cara kita matchingin frekuensi kita sama Tuhan? Doa. Karena doa itu bukan cuma sekedar meminta, doa itu menyelaraskan. Saya bilangnya frekuensi kita sama Tuhan. Dalam doa bukan cuma mintanya juga gini, Tuhan mau apa sih sama hidupku? Tuhan mau ngapain ya dalam hidupku? Mau apa sih? Minta boleh nggak? Boleh minta. Tapi satu hal yang kita minta lebih daripada jawaban adalah kita butuh Tuhannya. Karena Yesus yang harusnya jadi jawaban. Udah, kalau ada Yesus itu jawabannya. Udah, nggak usah cari yang lain. Karena ada Yesus, ya udah, tenang aja. Pasti akan baik-baik aja kok. Pasti akan baik-baik aja kok. Kenapa? Karena ada Yesusnya. Karena ada Yesusnya. Tenang aja. Tenang aja. Tapi apa? Dimulai dari berseru dan berdoa, menghasilkan Tuhan mendengar kita. Di ayat 13-nya, Tuhan bilang bukan cuma berseru berdoa, tapi mencari. Mencari. Nah, ini bagaimana pencarian kita akan pribadi Tuhan. Ini sangat relate sekali dengan Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan. Ini relate sekali. Minta, berdoa. Tadi. Cari, sama. Kamu cari aku, kamu menemukan aku. Ketok, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 yang Tuhan kasih apa? Aku akan memberi kamu menemukan aku. Pintu dibukakan, ada akses. Amin. Ada akses terjadinya hubungan kita sama Tuhan. Karena akses ini jauh lebih berharga daripada sekedar cuma jawaban. Akses. Lebih dari semuanya. Makanya ini akses restorasi hubungan. Ini yang penting. Dan ini yang seringkali kita justru nggak cari di tengah situasi yang kurang baik. Bahkan di tengah musim yang nggak baik. Dan kembali, Bapak Ibu Saudara, pembuangan ini mereka nggak pilih loh. Kalau dibilang mau nggak mau. Dan mereka harus hidup di situ 70 tahun lamanya. Dan mungkin kita juga nggak milih hidup kayak gini. Kita nggak memilih punya keluarga yang seperti ini. Kita nggak milih punya pekerjaan yang seperti ini. Kita nggak pilih semuanya. Tapi Tuhan taruh kita di sini. Berarti apa? Ada rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Di tengah situasi yang nggak baik itu. Di tengah situasi yang nggak enak itu. Maka Tuhan mau kita bukan pengen buru-buru keluar, enggak. Tapi pengen cepat-cepat pulih hubungannya sama Tuhan. Pengen cepat-cepat kenal Dia. Supaya apa? Terjadi tadi yang namanya akses tadi. Maka kita kalau ada akses itu, kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Ada akses. Ada akses. Teman anak saya kasih dia mainan. Waktu itu dia main di sekolahnya bareng-bareng. Terus dia bilang, punya aku mana? Saya bilang, ente siapa? Bukan anak-anak. Situ orang tua ente tuh. Situ. Bukan. Minta ke saya. Bukan saya gak sayang juga lah. Ini siapa? Tiba-tiba, saya kan juga gak tahu siapa orang tuanya setuju gak kalau dikasih mainan kayak gini. Atau orang tuanya nanti gengsinya kena. Aduh, mainan gitu doang. Emang gue gak bisa beli? Ya makanya beliin. Gitu. Saya gak bisa kasih. Kenapa? Lah, kamu siapa? Datang ke aku minta. Iya, saya tahu kamu teman anakku. Kamu baik. Kamu di kelas main sama anak saya. Iya, tapi kamu siapa? Gak ada hubungan apa-apa. Dan saya juga gak mau ada hubungan apa-apa. Ribet, bayarin uang sekolahnya lagi. Oh enggak. Maka aja. Nah, ini yang sering kita pengennya cepat-cepat. Tuhan, ayo mana? Tuhan, mana? Ayo dong. Saya bilang tenang aja. Kenapa? Tuhan gak pernah lalai tepati janjinya. Amin. Selalu tepat waktu. Dan dia bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini sebenarnya buat saya, ini udah sebuah jaminan. Saya bilang gini, nih ya, semua rancangan aku baik. Jaminannya siapa? Aku sendiri. Dan gak ada jaminan yang lebih lagi daripada Tuhan kita. Yang jaminan yang lain bisa goyah. Jaminan Tuhan Yesus gak pernah goyah. Jaminan mau sebagus apapun bisa goyah. Bisa goyah. Saya daftarin anak saya asuransi. Ada aja tiba-tiba nanti, sorry ya ini ada kenaikan harga. Naik. Goyang tuh. Tergantung situasi. Tuhan Yesus tidak tergantung apapun. Karena dia Tuhan, karena dia Allah. Jaminannya dia. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Tuhan bilang. Dan dia bilang nanti ada terjadi pemulihan ini. Akan dibalikin kok. Akan balik ke kehidupan yang bagus, yang indah. Tapi sekarang kalau belum, tenang aja. Tenang aja. Dan semua ini puncaknya pada Tuhan kita Yesus Kristus.
Dia menderita, nggak punya kendaraan pribadi, ya kan? Dibilang nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, nggak punya tempat tinggal. Kalau standar manusia, sedih hidupnya. Pelayanan 3,5 tahun kurang lebih, muridnya cuma berapa? 12. Satu berkhianat, gagal banget. Coba Bapak Ibu kalau diajak, ikut yuk persekutuan. Siapa? Ini ada pendeta Yesus namanya. Oh iya, dia pelayanannya bagus loh, pengalamannya banyak. Oh berapa tahun? Udah 3 tahun lebih. Wah ramai yang ikut ya? 12. Ah, ragu nih. Tempatnya di mana? Oh dia pindah-pindah keliling. Nggak ada budget dong. Standar manusia gagal. Standar manusia gagal. Belum nikah, umur udah 30 lebih, nggak pernah pacaran, kita mulai berpikir, kenapa nih, nggak laku kan? Ya kan? Kan sering gitu kalau ketemu kan, umur berapa? Udah umur 32, oh, sudah menikah? Belum. Ada pacarnya? Belum. Oh, lagi deketin ya? Enggak. Kenapa? Belum kepikiran ke situ aja. Ada yang salah nih. Ya, kita mulai berpikir karena kalau sukses harus kayak gitu kan. Kita kejarnya itu. Jadinya kalau nggak dapet itu, kayak ada yang salah. Padahal puncaknya adalah Tuhan Yesus. Hidupnya kalau mau dibilang secara manusia nggak enak, tapi berani kita bilang dia gagal. Oh dia nggak pernah gagal. Dia nggak pernah gagal. Dia juga harus menderita. Penderitaannya luar biasa. Tapi kita tahu dia berakhir dengan kemenangan. Kemenangannya bukan cuma dia bangkit. Karena banyak orang yang bilang, kalau cuma bangkit dari kematian, banyak kok orang yang bangkit. Betul. Tapi cuma Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan nggak pernah mati lagi. Karena semua manusia yang mati terus bangkit, mati lagi. Cuma Tuhan Yesus yang mati, bangkit, dan gak pernah mati lagi. Kenapa? Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Kurang jaminan apa lagi? Kurang jaminan apa lagi? Makanya Paulus bilang, kalau Kristus gak bangkit, sia-sia pemberitaan kita. Ngapain? Sia-sia. Makanya Tuhan gak sia-sia. Hidup dalam Tuhan itu gak sia-sia. Janji, harapan kita dalam Tuhan itu bukan sugesti kembali. Tuhan gak bergerak di ranah sugesti. Tuhan bergerak di kenyataan. Maka hidup kita jangan jalani dengan sugesti, kenyataan. Tadi Tuhan udah kasih tahu caranya. Berdoa, berseru, mencari dia dengan segenap hati kita. Dan di situ terjadi pemulihan. Dan masalah kapan keluar dari musim yang gak enak ini, percaya Tuhan selalu tepat waktu. Amin. Untuk firman Tuhan.